Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas kembali mengenai wallet PI browser yang memang kurang aman. Ya, kita tidak perlu basa-basi. Teman-teman lihat rekam layar yang ada di samping. Ya, yang terakhir ini transaksinya ini ada 0,005 PI yang diambil dari wallet saya, teman-teman ya. Nah, jadi perhatikan ya. Nah, kita perhatikan saja ya. Biayanya saja 0,01 ya. Bisa mengirim 0,005. Ini luar biasa ya. Dan ini sebenarnya tidak ada koin PI saya lagi. Apa tujuannya? Kalau yang mengirim ini adalah mereka. Tapi apa yang paling anehnya ya, koin yang diambil transaksi otomatis itu, yang lain itu nanti teman-teman yang berhasil itu kalau kita klik ini kan ada ininya, ada tautan blockchainnya. Ya, artinya bisa kita tahu eh, walletnya ini. Ya, kita bisa menelusuri kemana dan tercatat di blockchain. Nah, masalahnya yang sudah dicuri yang besar itu teman-teman ya, ini lagi ya, itu tidak ada di data, tidak ada, tidak bisa diklik, tidak muncul data detailnya, istilahnya detail transaksinya. Nah, ini memang yang betul-betul aneh ya, kok bisa begitu ya, sehingga kita nggak bisa cek ya data detail transaksinya melalui blockchain. Nah, memang kalau saya katakan inilah salah satu bahwa bukti wallet PI-nya yang tidak aman teman-teman ya. Bukan karena saya eh, keceplosan atau saya memang yang salah atau saya yang bodoh ya. Nah, jadi perhatikan teman-teman. Dan sebenarnya di sini saya tidak ada memiliki koin PI yang tersedia lagi. Saya memang sudah kosongkan ya. Nah, jadi perhatikan saja ini transaksi ini dia. Dan kalau saya katakan ini dia 241 yang dikirim ke sini ya. Nah, jadi kan beda yang tadi ya. Nah, dan yang itu tadi saya katakan bukan saya juga itu yang paling terakhir tadi. Tetapi ini tidak bisa kita klik. Ya, tidak muncul detailnya, teman-teman. Ya. Makanya sebenarnya saya bilang itu sebelum juga dipindahkan dari saldo yang tersedia dari sebelum terbuka kunci. Nah, jadi mereka juga sudah melakukan transaksi sebelumnya. Nah, tengok ini. Ya, tengok jamnya ya, teman-teman ya. Nah, jadi ya. Jadi mereka itu sudah melakukan transaksi otomatis pemindahan ya. Kalau saldo kita itu sudah terbuka kunci kan tidak langsung pindah. Jadi kita pindahkan ke saldo yang tersedia, barulah kita bisa gunakan, bisa kita kirim, kan begitu. Nah, jadi kalau kata seperti ini itu artinya transaksi yang sudah transaksi untuk pemindahan ke saldo yang tersedia. Kalau yang ini itu pengiriman ke wallet mereka, ya alamat wallet mereka. Jadi mereka sudah menyediakan jauh-jauh sebelumnya. Nah, kenapa ini violate terus? Karena memang pembukaan kunci masa kunci masa kunci migrasi, masa kunci PS saya yang sudah saya kunci itu memang belum waktunya. Nah, jadi disinilah tadi kita lihat kan nanti di atas bahwa ada waktunya. Nah, makanya cobalah ini. Nah, jadi maksudnya ini kalau sudah diambil, sudah disediakan dari transaksi tersedia, saldo tersedia, barulah mereka kirim ke sini. Nah, jadi hanya dua lah yang transaksi-transaksi violet ini. Sebenarnya sebelumnya ada itu. Ya, sebelumnya masih ada, masih panjang itu sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita lihat teman-teman bahwa inilah yang saya katakan bahwa memang agak aneh ya. Jadi saya tidak bisa mengambil detailnya. Nah, jadi disinilah waktunya langsung kan, karena memang di tanggal 18 bulan 4 ya tahun 2026 itu koin saya memang di jam itu masa kuncinya habis. Nah, jadi kalau kita klik bagian ini itu tidak akan muncul teman-teman. Ya, mungkin kalau
hanya sekali saya lakukan, mungkin saya bilang mungkin jaringan ya agak kurang bagus gitu ya. Jadi ini sudah dari kemarin saya penasaran. Ya saya ambil tadi datanya yang itu ya, yang blockchain itu ya. Kalau teman-teman lihat tadi, kalau kita klik transaksi itu ya pasti akan muncul. Nah ini kalau sudah kayak gini nggak lagi nih ya. Jadi nggak akan muncul lagi teman-teman. Nah memang ini yang luar biasanya sehingga transaksi pencurian tersebut ya tidak bisa kita temukan melalui blockchain. Ya, jadi bagaimana cara mereka melakukan itu? Apakah bukan dari sistem itu atau bagaimana? Makanya saya bilang memang ya terserahlah. Kalau teman-teman bilang saya yang bodoh, ya cuman karena teman-teman belum mengalaminya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila pun ya teman-teman sudah diambil frasa sandi kita, ya silahkan. Seperti teman-teman punya wallet sendiri, ya wallet PI sendiri, teman-teman tidak akan pernah bisa melakukan yang namanya transaksi otomatis yang dijadwalkan secara berturut-turut. Nah, itu tidak ada fiturnya. Ya. Tidak ada fiturnya teman-teman. Ya. Tidak ada fiturnya sama sekali. Nah, jadi kenapa mereka bisa menyediakan itu? Itu yang saya bilang, memang wallet pay browser kurang aman. Mudah disusupi, mudah diotak-atik, sehingga para penyadap bisa melakukan otak-atik coding programnya dan mereka melakukan di situ transaksi otomatis. Nah, itu dia ya, terserah Anda. Kalau sudah menonton video itu sudah pahami, tapi kalau tidak Anda hanya sombong ya, terserah deh. Yang penting ini demi masa depan PI. Ya, kalau ini terjadi ya beberapa orang sudah mengalaminya, kan bahaya. Sayang sekali perjuangan teman-teman. Ya, sayang sekali.